Assalamualaikum anak saleh. Assalamualaikum anak saleh. Salam sejahtera untuk semua. Semoga Allah memberkahi maidai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar ya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jika kakak bertanya apa kabarnya hari ini, silakan adik-adik menjawabnya dengan seperti ini ya. Boom, shake, 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 boom. Alhamdulillah lebih baik, Allahu Akbar. Bisa? Bagus, kita coba ya. Apa kabarnya hari ini? Boom, shake, 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 boom. Alhamdulillah lebih baik, Allahu Akbar. Yeay, hebat, pintar. Nah, teman-teman gimana nih? Udah pada siap belum untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, bagus. Yang sudah siap, mantap. Nah, yang belum siap, silakan untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu ya. Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat materi pada hari ini. Dan jangan lupa juga untuk mencuci tangan. Karena setiap kita beraktivitas, sebaiknya untuk menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan cuci tangannya harus pakai sabun ya teman-teman, dan dibilas dengan air yang mengalir supaya terhindar dari virus COVID-19. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah, serta dilancarkan dan dimudahkan dalam melaksanakan proses pembelajaran pada hari ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya, kakak ingin bertanya terlebih dahulu nih. Ada yang sudah kenal belum dengan kakak? Oke, alhamdulillah ada ya. Yang belum juga tidak apa-apa. Nah, ada pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Jadi, mohon izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh? Alhamdulillah diperbolehkan ya. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama kakak Rabiatul Adwiyah. Kalian bisa memanggilnya dengan sebutan Kak Dwi. Ya, kakak tinggal di daerah Kampung Cigerogol, RT 7 RW 3. Dan saat ini kakak sedang berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Tasikmalaya. Dan proses pembelajaran pada hari ini merupakan rangkaian tugas dari dosen yang ada di kampus kakak, yaitu dosen pembelajaran micro teaching. Terima kasih ya kepada adik-adik yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Sudah mau bekerja sama dengan baik. Terima kasih banyak ya. Semoga adik-adik senantiasa menjadi anak yang pintar, cerdas, soleh, dan solihah. Dan yang pasti sukses dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, bagi yang belum mengisi link presensi, silakan boleh diisi dulu ya. Karena itu sebagai daftar kehadiran kalian untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk lebih siap dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini, kakak akan memberikan suatu ice breaking. Ya, apa ya ice breakingnya? Ya, yaitu lagu 1 ditambah 1. Tapi kita tidak hanya menyanyikan lagunya saja ya, tetapi kita akan mempraktikkan dengan gerakannya supaya badan kita bergerak ya lebih bersemangat dan siap untuk menerima materi pembelajaran. Siap? Oke, silakan kalian simak video berikut ini, lalu kita lakukan secara bersama-sama ya. Oke? Oke, bagus. Terima kasih ya.
Nah, bagaimana nih adik-adik setelah melakukan ice breaking? Apakah lebih bersemangat dan lebih siap dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, bagus ya yang sudah lebih bersemangat dan lebih siap. Terima kasih, bagus. Semoga semangat dan siap sedianya hati dan otak pikiran untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini bisa bertahan sampai selesai ya. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, dengan menyimak dan membaca, siswa dapat mengidentifikasi manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan menyimak dan membaca, siswa dapat mempresentasikan manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dengan membaca dan menyimak, siswa mampu menentukan sikap yang baik dan dalam keberagaman wirausaha kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setelah menyimak dan membaca, siswa mampu membuat daftar riwayat hidup untuk mendaftar ke sebuah ekstrakurikuler. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk kepada materi inti ya. Coba kalian perhatikan dua gambar kemasan produk berikut ini. Kelihatan? Oke. Nah, produk pertama atau kemasan produk pertama terbuat dari bahan dasar kertas dan berbentuk 5 segitiga. Nah, gambar kemasan produk yang kedua hanya terbuat dari plastik bening saja. Nah, coba kalian tentukan produk mana yang lebih menarik perhatian konsumen. Ayo. Ya, bagus ya, produk pertama. Kenapa sih produk pertama? Ya, karena konsumen atau pembeli pasti akan lebih tertarik pada produk pertama. Ya, karena produk pertama ini memiliki kemasan yang lebih cantik. Nah, pada masa kini, kemasan bukan lagi hanya tempat menampung produk saja, namun sebagai daya tarik pembeli. Selain itu, kemasan yang lebih bagus, harga produk akan jauh lebih tinggi. Selama berabad-abad, sebuah kemasan hanya berfungsi untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa saja. Tetapi seiring berkembangnya zaman, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional. Peranan kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai satu kekuatan utama dalam persaingan pasar. Nah, menjelang abad pertengahan, bahan-bahan kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca. Pada zaman itu, kemasan masih terkesan biasa-biasa saja atau seadanya dan lebih berfungsi untuk melindungi barang terhadap pengaruh cuaca atau proses alam lainnya. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai wadah agar barang mudah dibawa selama perjalanan. Nah, baru deh pada tahun 1980-an, persaingan dalam dunia usaha semakin tajam. Kalangan produsen saling berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen. Bentuk dan model kemasan itu dirasakan sangat penting peranannya dalam strategi pemasaran. Di sini, kemasan harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk, dan membujuk konsumen. Nah, pada saat inilah kemasan mengambil alih tugas penjualan. Nah, secara umum ada beberapa fungsi kemasan. Yang pertama, melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya, melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembaban udara, oksigen, benturan, serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Yang kedua, sebagai identitas produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengirim informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, antara lain memudahkan perhitungan, memudahkan pengiriman, dan memudahkan penyimpanan. Nah, selain tiga hal yang tadi, kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu. Contohnya pada produk-produk makanan. Dari kemasannya, orang sudah dapat mengenali rasanya, walaupun tidak ada pesan yang ditulis pada kemasan tersebut.
ciri pada kemasannya mengkomunikasikan suatu citra yang baik. Nah, dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab suatu wirausaha. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjual produk kita ya. Kemasan salah satunya ya merupakan cara kita untuk menunjang usaha. Banyak cara yang dilakukan oleh wirausahawan dalam mengembangkan usahanya. Nah, selama cara tersebut halal dan tidak merugikan orang lain, maka cara tersebut dapat dikatakan sah-sah saja untuk dilakukan. Nah, setiap wirausahawan tentu ya ingin sukses. Mereka akan mencari kesuksesan tersebut dengan berbagai hal. Nah, kesuksesan tersebut tidak boleh ya merugikan orang lain. Seorang wirausahawan juga tidak boleh bersikap curang terhadap orang lain, baik kepada pelanggan maupun kepada pesaingnya. Nah, selain mengejar kesuksesan, seorang wirausahawan juga harus bisa saling menghargai pesaing dan pelanggannya. Dengan begitu, pekerjaan yang dilakukan akan dihargai oleh orang lain juga. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, silakan kalian jawab 3 pertanyaan sederhana berikut ya. Yang pertama, apa fungsi kemasan pada mulanya? Yang kedua, sebutkan 3 fungsi utama kemasan. Yang ketiga, sebutkan manfaat dari keberagaman wirausaha. Oke, silakan catat atau jawab di buku tulis kalian masing-masing ya. Dan yang selanjutnya adalah kalian isi di modul pengayaan kalian halaman 48, yaitu tabel ayo kerjakan. Berwirausaha merupakan pekerjaan yang menyenangkan ya, terlebih lagi jika kita sudah bisa mengangkat pegawai. Guna mengangkat pegawai, kita harus melakukan wawancara terlebih dahulu, yaitu pelamar akan ditanya beberapa pertanyaan oleh si penyeleksi. Terkadang harus menjelaskan daftar riwayat hidup yang telah dibuatnya juga. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian buka modul pengayaannya halaman 49. Nah, silakan simak video ini sambil membaca dialog percakapan yang ada pada modul ya. Simaklah dialog percakapan berikut. Penyeleksi. Selamat siang, Saudara Arman. Pelamar, selamat siang, Pak. Kata penyeleksi, apakah benar Saudara Arman ingin melamar pekerjaan di perusahaan kami? Kata pelamar, betul, Pak. Saya sudah membawa surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup. Kata penyeleksi, baiklah, saya ingin Anda menjelaskan tentang daftar riwayat hidup yang telah Anda buat. Kata pelamar, baik Pak, pertama saya akan menjelaskan tentang data pribadi saya. Nama lengkap saya adalah Arman Budiawan. Saya lahir di Kota Bandung tanggal 27 Oktober 1990. Sekarang saya berusia 28 tahun. Saya tinggal di perumahan Jatingalor nomor 17, Nusukan, Surakarta. Penyeleksi. Selanjutnya, jelaskan tentang riwayat pendidikan Anda. Kata pelamar, saya memulai pendidikan di Taman Kanak-kanak Sandi Putra Solo dari tahun 1994 sampai tahun 1996. Lalu, saya melanjutkan sekolah di SD Cemara 2, Surakarta dari tahun 1996 sampai 2002. Saya memasuki sekolah menengah pertama di SMPN 2 Surakarta dari tahun 2002 sampai 2005. Saya melanjutkan studi di SMAN 4 Surakarta dan lulus pada tahun 2008. Saya berkuliah di Universitas 11 Maret, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Inggris dari tahun 2008 sampai tahun 2013 dengan nilai 3,3. Kata penyeleksi, bagaimana dengan keluarga Anda? Kata pelamar, saya adalah anak kedua dari 2 bersaudara, putra Bapak Tumiran dan Ibu Nining Suharni. Saya memiliki seorang kakak perempuan bernama Imaniar Nurhayati. Kata penyeleksi, bagus, sampai pada bagian terpenting, ceritakan pengalaman Anda dalam pekerjaan. Kata pelamar,
Setelah lulus, saya langsung diterima di sebuah perusahaan tekstil pada bagian ekspor-impor sampai tahun 2017. Setelah itu, saya membuka usaha toko buku. Karena sudah mendapat pegawai dan pengurus toko buku, maka saya ingin kembali bergabung dengan sebuah perusahaan. Kata penyeleksi, baik, sudah cukup jelas. Untuk selanjutnya, kami akan menghubungi nomor telepon yang tertera pada surat lamaran. Kami akan menghubungi jika Anda masuk kualifikasi untuk perusahaan kami. Pelamar, terima kasih atas waktunya, Pak. Saya sangat mengharap agar bisa bergabung dengan perusahaan ini. Selamat siang, kata penyeleksi. Selamat siang. Pada percakapan tersebut, pelamar menjelaskan daftar riwayat hidupnya secara lisan. Selain menulis, kamu juga bisa bisa menjelaskan daftar riwayat hidup secara lisan seperti pada wawancara percakapan tersebut. Nah, terlebih lagi, daftar riwayat hidup ini merupakan pengalaman pribadi yang benar-benar teman-teman alamin. Jadi, ketika teman-teman membuat daftar riwayat hidup, tidak akan merasa kesusahan. Ya, untuk tugas silakan kalian membuat daftar riwayat hidup yang digunakan untuk teman-teman mendaftar di sebuah ekstrakurikuler. Oke, silakan tulis di buku tulis masing-masing dan teknis pengirimannya akan dijelaskan selanjutnya. Oke, semangat dalam mengerjakan tugas, semangat dalam belajar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah semua materi sudah kakak sampaikan ya. Semoga adik-adik bisa menyerap materinya dengan baik. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang tadi kakak instruksikan ya. Yang pertama ada menjawab 3 pertanyaan sederhana. Yang kedua mengisi tabel. Ayo kerjakan pada modul halaman 48. Dan yang ketiga adalah membuat daftar riwayat hidup. Dan contoh-contohnya kalian bisa cari di buku atau di internet. Nah, teknik pengumpulannya adalah dengan di foto jawabannya, kemudian kalian mempresentasikan jawaban 3 tugas tadi dalam satu video dan dikirimkan kepada WA kakak, tidak di grup ya, langsung PC ke kakak saja. Oke? Selamat mengerjakan, semoga mendapatkan hasil yang baik ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran pada hari ini dicukupkan ya. Insya Allah semua materi sudah kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tolong sampaikan salam dari Kak Dwi untuk ayah bunda kalian ya. Terima kasih anak-anak baik, cantik, ganteng. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.